level tertinggi manusia adalah hidup di dalam skenario Allah atau Tuhan ya. Inilah yang namanya hidup yang memaknai hidup yang sebenarnya ya, hidup yang menghidupi kehidupan. Kenapa disebut seperti itu? Ya, karena manusia di level ini ya, di level tertinggi ini hidupnya hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dia yakin datangnya dari Allah dan dia pun akan kembali kepada Allah. Maka ketika ujian datang baik dari luar dirinya atau dari dirinya sendiri ya, atau seperti apapun ujian yang datang ya kepada kehidupannya, dia yakin semua orang juga pasti diuji gitu ya. Semua orang juga pasti diuji. Ciri-ciri dari orang yang hidup dalam skenario Allah, maka dia selalu cool, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Setiap kejadian yang dia terima ya, sebelum dia fokus utamanya kepada makhluk, dia akan kepada Allah dulu. Dia kembalikan kepada Allah. Ketika Adam mendapatkan ujian, ya, dia sangat meyakini bahwa ujian ini tidak akan datang padaku kecuali Allah yang mengizinkan. Nah, karena ujian itu Allah yang mengizinkan, maka Allah pula yang akan mengizinkan ujian ini pergi kalau memang sudah tepat pada waktunya menurut skenario Allah. Maka dia itu sangat aman ya hidupnya, bahagia tanpa batas, kemudian bahagia tanpa syarat. Karena dia apa? Karena apapun keadaannya, apapun yang orang lain lakukan pada dia akan semua kembalikan kepada Allah. Karena dia sangat meyakini bahwa segala apapun yang terjadi tidak akan mungkin terjadi kecuali semuanya atas izin Allah, kecuali semuanya Allah yang menggerakkan. Nah, karena Allah yang menggerakkan, maka hal yang pertama yang dia lakukan ketika mendapatkan apapun, dia kepada Allah dulu sebelum kepada makhluk. Ketika dia mendapatkan pujian, contohnya karena dia posisinya bukan di skenario orang lain atau diri sendiri, ketika dia mendapatkan pujian, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah. Ini tidak akan mungkin terjadi kecuali Engkau yang memudahkan segalanya. Bukan aku yang hebat, tapi Engkau yang memudahkan. Aman ya, akhirnya perasaannya aman. Dia tidak akan tinggi hati, tidak akan besar kepala, karena dia yakin keberhasilannya bukan sebab dia. Keberhasilannya karena kekuasaan Allah yang tiada batas. Kemudian pun ketika dia mendapatkan cacian atau apa, dia tidak akan sedih, tidak akan kecewa. Ada pun bisa sedih ya sebentar aja, manusiawi gitu ya, tapi dia akan segera move on gitu ya, segera move on, dia segera bergerak ya untuk pergi dari kesedihannya, karena dia yakin Allah pasti akan menolong aku gitu loh. Nah, ini manusia yang aman ya, manusia yang tidak akan terjangkit penyakit trauma dan fobia. Andai pun tanpa disadari ya, dia mempunyai fobia, trauma, stres yang disebabkan karena peristiwa masa lalu pada saat terjadi dia masih kecil ya, misalnya. Karena pada saat masih kecil itu ya, persepsi terhadap masalah, kemudian itu karena pikirannya masih terbatas, pengalamannya pun masih terbatas, sehingga dia maknai ya kejadian itu menjadi sesuatu yang negatif, sekalipun akhirnya membawa bekas ya ketika terjadi pada diri saat ini yang sudah dewasa, kemudian teringat di masa lalu pernah mempunyai luka batin terkait dengan ini. Karena dia hidup di dalam skenario Allah, sebenarnya tanpa membutuhkan seorang terapis atau hipnoterapis seperti saya, itu dia akan bisa melepas rasa trauma, fobia, dan stresnya itu dengan sendirinya. Karena apa? Karena sekali lagi, ruang dirinya sudah dipenuhi dengan energi Allah, sehingga dia tidak izinkan, sudah tidak ada lagi gitu loh. Sudah tidak ada lagi ruang, sudah tidak lagi tempat di dalam dirinya, kecuali hanya Allah saja gitu loh. Maka ketika ada orang yang nyakitin, ada apa, cuma lewat begitu saja ya, dia coba tunduk, nggak masuk ke dalam memori pikirannya gitu loh, cuma masuk ke dalam pikiran otak kirinya saja. Ke otak kiri kan sifatnya cuma short time memory ya, cepat lupa gitu loh. Emang sih dia ngelupain sih, emang dia sih inget gitu ya bahwa dia tuh pernah nyakitin, tapi yang ya udah gitu loh. Adapun itu merupakan sebuah fitnah atau sesuatu yang menyakitkan, dia menyakiti aku gitu ya, toh
semua kebaikan dari dia mungkin bisa akan pindah ke aku, mungkin akan menjadi penggugur dosa aku. Terus dia akan punya perhitungan sendiri dengan Allah. Yaitu mungkin akhlaknya dia, bukan akhlak aku gitu ya. Akhlak aku adalah akhlak yang bagaimana Allah mencintai aku gitu ya. Ketika misalnya aku berakhlak baik. Jadi baiknya dia bukan sebab karena dibaikin oleh orang lain gitu ya. Baiknya dia ya, dia tetap untuk memilih baik walaupun dia tersakiti, karena dia meyakini bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sangat disukai dan cintai oleh Allah, bukan karena ingin membalas kebaikan dari orang lain. Nah, jadi mari kita sama-sama cek dan recheck diri kita. Apakah masih tersisa ada rasa sedih, kecewa, marah, kesal, dendam gitu ya. Ketika teringat sesuatu atau teringat orang lain atau teringat peristiwanya, ya. Ketika itu masih ada di dalam diri kita, masih tersisa entah berapa persen, itu sebenarnya sebuah pertanda bahwa kita belum hidup di dalam skenario Allah. Kita belum mengikhlaskan, kita belum melepaskan, kita belum memasrahkan kepada Allah, kita belum memaafkan, kita belum yakin bahwa segala sesuatu yang buruk di masa lalu itu adalah hanya sebagai katalis ya. Katalis artinya apa? Mempercepat kita mendapatkan sebuah kebaikan yang sudah Allah siapkan untuk kita, yaitu berupa hikmah-hikmah kebaikan di balik setiap peristiwa apapun. Nah, jadi coba lihat juga ya, pada saat kita dipuji atau disanjung, apakah kita merasakan wah gitu ya, merasakan seneng banget atau gimana gitu ya. Terus pada saat kita mendapatkan cacian atau kata-kata yang tidak mengenakan, kemudian menjadi sedih, down, aduh gimana gitu ya. Nah, itu cukup menjadi parameter untuk diri kita. Mungkin itu yang membuat kita belum hidup di dalam skenario Allah. Ya, apa yang dilakukan oleh orang lain masih memberi pengaruh buruk kepada diri kita. Jadi, coba kita rasakan, kita ingat-ingat. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika mengingat sebuah peristiwa, ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kita, ada semacam beban emosi lah ya, beban perasaan, beban emosi dan beban perasaan yang masih sedih lah, masih kecewa lah, masih marah, yaitu tandanya berarti kita belum menjadi pribadi yang selesai. Karena yang dikatakan pribadi yang selesai itu adalah sudah selesai urusannya dengan manusia. Urusannya sudah selesai dengan diri sendiri, sudah selesai dengan orang lain, sudah selesai dengan masa lalu, ya, sudah selesai dengan apapun juga yang berhubungan dengan dunia ini. Ya, karena itu sudah selesai, maka insya Allah dia akan menjadi produktif pada akhirnya. Karena tidak ada beban-beban yang menghalangi dia untuk menjadi sukses gitu ya. Kalau seandainya pada saat dorongan ingin suksesnya sangat menggebu, kemudian seperti ada yang menahan, kemudian tertahan untuk mau sukses, itu ada sesuatu suara-suara yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita yang membuat tertahan ya, sampai kepada titik sukses atau titik yang kita targetkan bersama gitu. Ada sesuatu ya, suara yang menghalangi, itu tandanya kita belum menjadi pribadi yang selesai ya. Jadi mari kita sama-sama untuk melihat lagi diri kita ya, karena nomor 1, 2, dan 3 itu memang sangat rentan. Nah sekarang ya kita jadi akhirnya tahu kenapa sih kok angka stres dan depresi, bahkan tingkat kematian karena depresi itu sudah menduduki angka kedua setelah sakit jantung ya. Kenapa sampai seperti itu? Nah mungkin ya manusia saat ini belum paham ada di posisi mana sih saya ini. Kenapa sih saya kok rentan gitu loh, diomongin orang gitu aja kok saya sakitnya sampai udah nggak mau makan, nggak susah tidur gitu ya, susah nggak mau kerja dan sebagainya gitu. Kenapa sih aku seperti ini? Kadang-kadang klien-klien saya sering datang kepada saya dalam kondisi, kenapa sih bunda aku tuh kayak gini gitu. Kenapa sih aku bisa seperti ini? Nanya untuk teman-teman semua, tidak perlu menanyakan kenapa seperti ini, karena sudah paham ya. Karena sudah paham kenapa manusia bisa seperti ini. Artinya apa? Betapa sangat jarang sekarang manusia yang menjadi pribadi yang selesai. Sangat sedikit yang menyerahkan skenario hidupnya kepada Allah, yang siap untuk menerima apapun pengaturan Allah, gitu ya. Siap untuk hidup diatur oleh Allah. Seperti tadi
yang disampaikan oleh Mas Ridho tadi dan juga yang disampaikan tilawahnya ya, bahwa yaitu tadi kalau seandainya kita tidak berpasrah diri kepada Allah, ya itu kita akan mendapatkan banyak kehinaan gitu ya. Karena kita tuh terlalu lemah untuk tidak berpasrah diri kepada Allah. Kita manusia biasa yang sangat terbatas kemampuannya, sangat terbatas logikanya, sangat terbatas kemampuan dirinya dibanding dengan Allah. Itu akan sangat rapuh kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, tidak berharap hanya kepada Allah, kemudian tidak bersandar hanya kepada Allah. Jadi sekarang yang membuat banyak angka depresi itu adalah sedang kita ini manusia sedang dalam kondisi krisis kebersandaran. Ya. Krisis kebersandaran diri hanya kepada Allah saja itu, ya. Karena orang itu pasti akan bisa bertawakal dengan totalitas kepada Allah sepenuhnya ketika dia sudah yakin bahwa Allah hanya satu-satunya zat yang bisa membuat kita kuat, yang bisa membuat kita memudahkan. Kalau Allah ridho, semua sudah kita dapatkan gitu ya. Kalau Allah ridho sama kita itu, hidup kita akan dimudahkan, akan dijaga oleh Allah, akan diberi jalan keluar oleh Allah. Ya, semua insya Allah ya. Ternyata ya semua solusi dari permasalahan hidup itu dan persiapan untuk keselamatan dunia akhirat itu cuma satu, adalah takwa. Tidak ada yang lainnya. Takwa dan ketaatan kepada Allah. Hanya itu yang membuat kita menjadi pribadi yang selesai tanpa diterapi pun oleh seorang terapis, ya. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang selesai, ya, semua hal yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan masa lalu tidak akan membuat beban emosi di masa saat ini. Kita akan menjadi manusia yang merdeka, yang free, yang tidak terkungkung dengan penjara pikiran yang negatif, perasaan yang negatif sudah tidak ada lagi. Karena itu sudah bukan jadi ukuran lagi gitu. Ukurannya hanya cuma Allah. Dia penuhi semua energi dirinya dengan hanya energi Allah. Dia tidak izinkan untuk yang lainnya, maka dia sudah bebas gitu loh. Sudah menjadi manusia yang benar-benar merdeka dengan seutuhnya. Ya mungkin selalu seperti itu ya materi hari ini. Kalau seandainya menginginkan teman-teman menginginkan sebuah materi untuk dibahas ya, boleh nanti sampaikan ke Mas Udin. Boleh sampaikan ke Mas Udin, nanti saya akan coba kupas ya, walaupun waktunya hanya singkat, tapi insya Allah itu sudah mudah-mudahan ya Allah memberikan kefahaman ya, karena tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita akan dimudahkan kita difahamkan terhadap ilmu-ilmu Allah ya, ilmu-ilmu agama terutama ya, akan mudah kita akan diberi kemudahan kita untuk memahami, oh ternyata ini ketemu, nah gitu misalnya hal seperti itu hanya diberikan kepada manusia-manusia pilihan Allah ya, yang insya Allah itu adalah menjadi pribadi yang selesai. Itulah tujuan kita bersama, semua karena Allah dan semua untuk Allah, tidak ada yang lainnya. Demikian untuk materi hari ini, semoga bisa memberi keberkahan, manfaat, dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.